pertama itu ada pengertian. Jadi pengertian upwelling itu adalah proses naiknya massa air laut dari lapisan dalam ke permukaan. Air yang naik umumnya lebih dingin dan kaya akan nutrien, sehingga sangat penting bagi kehidupan organisme laut karena meningkatkan kesuburan perairan. Setelah itu ada penyebab upwelling. Jadi penyebab upwelling ini ada 4, yaitu yang pertama angin. Angin yang bertiup sejajar pantai mendorong air di permukaan menjauh dari pantai. Setelah itu ada yang kedua, yaitu gaya Coriolis, membelokkan arah arus laut sehingga air permukaan makin terdorong keluar. Yang ketiga ada penggantian massa air, dikarenakan air permukaan menjauh, air dari lapisan dalam naik menggantikannya. Yang keempat ada perbedaan suhu dan densitas. Air dalam yang lebih dingin dan padat lebih mudah naik ke permukaan saat ada celah. Upwelling di selatan Pulau Nusa Tenggara. Upwelling di selatan Nusa Tenggara adalah proses naiknya air laut dalam yang dingin dan kaya nutrien ke permukaan. Terutama terjadi saat musim kemarau, saat Juni hingga September. Akibat angin muson tenggara yang mendorong air permukaan menjauh dari pantai, biasa dinamakan Ekman Transport. Fenomena ini meningkatkan kesuburan air laut, memicu pertumbuhan fitoplankton dan mendukung rantai makanan laut. Dampaknya, hasil perikanan meningkat dan suhu permukaan laut menjadi lebih dingin secara umum. Upwelling menjadikan perairan selatan Nusa Tenggara sangat produktif dan penting bagi ekosistem serta sektor perikanan. Selanjutnya, dampak upwelling di selatan Pulau Nusa Tenggara. Yang pertama ada dampak positif. Produktivitas perairan meningkat. Nutrien dari laut dalam seperti nitrat dan fosfat naik ke permukaan sehingga fitoplankton berkembang pesat. Dampak positif yang kedua yaitu hasil perikanan melimpah. Banyak ikan berkumpul karena ketersediaan makanan tinggi, membuat wilayah ini jadi zona tangkap yang produktif. Selanjutnya, keanekaragaman hayati yang tinggi. Rantai makanan menjadi aktif, mendukung berbagai organisme laut dari plankton hingga predator besar. Suhu laut lebih rendah. Air dingin dari bawah laut naik ke permukaan, mempengaruhi kondisi fisik perairan. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, potensi blooming alga berbahaya atau HABS. Lonjakan nutrien bisa memicu pertumbuhan alga beracun yang berbahaya bagi ikan dan manusia. Selanjutnya, perubahan distribusi ikan. Ikan dapat berpindah mengikuti kondisi perairan sehingga nelayan harus menyesuaikan lokasi tangkap. Selanjutnya, risiko hipoksia lokal. Jika bahan organik yang berlebih terurai, bisa menurunkan kadar oksigen di air. Yang terakhir, dampak pada pariwisata. Air yang lebih dingin dan kadang keruh dapat mempengaruhi aktivitas wisata laut. Selanjutnya ada upwelling di selatan Pulau Jawa, Sumatera. Upwelling di wilayah selatan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera terjadi secara musiman, terutama pada saat angin muson timur atau sekitaran bulan Juni hingga September. Pada periode ini angin bertiup dari arah Australia menuju Asia dan mendorong massa air permukaan menjauhi pantai. Akibatnya air laut yang lebih dingin dari lapisan bawah naik ke permukaan untuk menggantikan air yang terdorong tersebut. Proses ini dikenal sebagai upwelling. Fenomena ini sering terjadi di sepanjang perairan Selat Jawa hingga barat Sumatera yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Upwelling di daerah ini tergolong cukup kuat karena dipengaruhi oleh angin muson timur yang konsisten dan bentuk garis pantai yang memanjang. Dan juga yang terakhir, interaksi arus laut regional. Selanjutnya ada dampak upwelling di Selat Pulau Jawa, Sumatera. Dampak positifnya adalah meningkatkan kesuburan perairan, seperti air yang naik dari dasar laut yang kaya akan nutrien atau zat hara sehingga merangsang pertumbuhan fitoplankton. Ada juga meningkatkan hasil perikanan. Banyak ikan berkumpul di daerah ini karena makanan melimpah sehingga wilayah Selat Jawa dan Sumatera ini menjadi daerah penangkapan ikan yang potensial. Dan yang terakhir ini adalah mendukung ekosistem laut. Upwelling membantu menjaga keseimbangan rantai makanan di laut. Adapun dampak negatif dari upwelling ini,
Dampak negatifnya yaitu penurunan suhu permukaan laut, sehingga air yang lebih dingin dapat mempengaruhi kehidupan organisme tertentu yang sensitif terhadap suhu. Ada pula gelombang dan arus lebih kuat. Kondisi ini bisa membahayakan aktivitas nelayan tradisional yang memakai perahu kecil. Ada pula potensi dan perubahan cuaca laut. Upwelling dapat memengaruhi kondisi atmosfer di sekitaran wilayah tersebut. Upwelling di Laut Banda. Upwelling di Laut Banda umumnya terjadi pada musim timur, terutama sekitar Juni hingga Oktober dengan puncaknya pada Agustus. Prosesnya ini menurunkan suhu permukaan laut, menaikkan klorofil min A dan membawa zat hara dari lapisan bawah ke permukaan. Upwelling di Laut Banda terjadi pada musim timur ketika angin muson tenggara mendorong air permukaan menjauh sehingga air dingin dari lapisan bawah naik menggantikannya. Kemudian dampak dari upwelling ini sendiri, upwelling membawa nutrien dari lapisan bawah ke permukaan sehingga perairan menjadi lebih subur. Nutrien yang naik ke permukaan memicu pertumbuhan fitoplankton yang menjadi dasar rantai makanan laut, dan dikarenakan makanan melimpah sehingga ikan yang berkumpul dan potensi daerah penangkapan ikan juga meningkat. Itu termasuk dampak positifnya. Untuk dampak negatifnya, upwelling dapat menurunkan suhu permukaan laut secara drastis. Perubahan suhu dan massa air dapat berpengaruh pada keseimbangan ekosistem jika terjadi terlalu kuat. Aktivitas perikanan juga dapat berubah karena persebaran ikan tidak selalu tetap di satu wilayah. Kesimpulannya, upwelling di wilayah selatan Jawa, Sumatera, selatan Nusa Tenggara, dan Laut Banda terjadi secara musiman saat angin muson timur atau tenggara mendorong air permukaan menjauh dari pantai sehingga air dingin yang kaya akan nutrien dari lapisan bawah naik ke permukaan. Hal ini menyebabkan perairan menjadi lebih subur, meningkatnya fitoplankton, memperbesar potensi perikanan, dan mendukung ekosistem laut, namun juga dapat menurunkan suhu permukaan laut, mengubah persebaran ikan, dan menimbulkan gangguan bagi aktivitas nelayan serta kondisi lingkungan jika terjadi terlalu kuat. Sekian, terima kasih.